Ibu Nurhani sudah bersama dengan saya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ngobrol sebentar ya Bu ya. Oh, kesibukannya pasti padat sekali banget. Padat merayap. Merayap. Oke, Ibu, kalau bicara perindustrian dan perdagangan, jadi ada dua bidang ya Bu ya, Ya, dua bidang besar, perdagangan dan perindustrian. Kalau kita bisa kasih penjelasan singkat untuk netizen ini Bu, untuk Warta People, apa sih yang jadi kewenangan Disperindak untuk menangani persoalan pembangunan di Kalimantan Tengah? Baik, terima kasih Mbak Neni. Kalau dikatakan bagaimana kita tentunya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, kalau kita melihat daripada menerjemahkan daripada visi gubernur ya, visi gubernur untuk mewujudkan Kalteng berkenaan dengan kewenangan kita, tentunya adalah bahwa di sektor perdagangan yaitu tentunya meningkatkan adanya pertumbuhan ekonomi melalui pasar, melalui perluasan pasar produk lokal. Baik. Nah, kalau dari dengan sektor industri tadi itu yaitu mengembangkan industri hilir. Industri hilir yang berbasis daripada sumber daya alam. Kalau kita lihat sekarang industri hilirisasi yang ada di sini apa sih yang ini kan? Pasti orang bingung. Ya kalau dari kebun kan sudah jelas adanya pabrik CPO. Betul. Nah ini kan dari sumber daya alamnya ada enggak? Seperti tambang, ada yang lain. Nah ini yang menjadikan PR bagi teman-teman di sektor industri, terutama ini bagaimana kita menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui yang namanya hilirisasi daripada sumber daya alam melalui pendapatan daerah. Baik. Gitu. Itu gambaran pekerjaan besar ya, di betul, Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menerjemahkan apa yang menjadi visi misi Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang berkah dan juga maju bermartabat ya Bu Kadis ya. Kalau begitu Ibu, jangka pendek apa yang saat ini tengah dilakukan oleh Disdakperin? Untuk program kita yang untuk dijalankan untuk mendukung daripada kegiatan itu jangka pendek ini adalah bagaimana kita yang saya sampaikan tadi untuk perdagangan perluasan pasar, kita saat ini kan juga lagi gencarnya nih bagaimana kita menekan daripada inflasi daerah ya, stabilisasi harga, terus bagaimana perlindungan terhadap konsumen, juga bagaimana industri kita di Kalimantan Tengah ini bisa berkembang. Nah itu sangat ini sekali konsen dari kami. Seperti kemarin kita sudah melaksanakan contoh saja kita adanya melalui bimbingan teknis daripada perindustrian di bidang industri. Di sana kan kita melihat nih dari 146 industri besar ya yang berskala besar, hanya 26 saja yang sudah mendaftarkan pendataan daripada kegiatannya. Nah ini salah satu bagaimana kita bisa menjangkau industri-industri di Kalimantan Tengah ini bisa mendaftarkan kegiatannya atau usahanya di Kalimantan Tengah. Karena itu tentu saja berdampak kepada peningkatan asli daerah di Kalimantan Tengah. Itu tadi data angka di Kalteng ya Bu ya? Iya, angka di Kalteng, industri. Apa yang menyebabkan kemudian dari 146 ini hanya sekitar 20-an yang baru? Yang pasti mereka itu banyak juga yang ketidaktahuan juga bagaimana cara pelaporan itu. Makanya ini kami mendatangkan juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, bagaimana mereka cara pendaftaran industri-industri mereka, bagaimana cara mereka untuk melihat dari hal ini. Nah ini kadang-kadang yang mereka hanya tahu saya punya usaha saja, tapi usahanya tidak didaftarkan, baik perizinannya dan lain-lain yang tidak dilengkapin gitu. Kalau gitu kalau tidak diurus karena tadi sejumlah kendala, kerugiannya apa dong Bu? Ini kalau kalian tidak ya kerugiannya tentu saja kita tidak tahu ya. Tidak tahu apa sih yang industri yang ada yang berusaha di Kalimantan Tengah. Program-program pemerintah bisa nggak bisa nggak ini kan ya, apa ibaratnya nggak terbagi gitu ya? Betul salah satunya itu. Sama juga dengan kita di bidang perdagangan, kita kan perlu nih juga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan menjaga ketersediaan kan di Kalimantan Tengah, bagaimana masyarakat bisa ini
gitu. Iya. Iya. Tidak ada kepanikan Iya, di biar tidak ada pasar. kepanikan, betul, Baik. betul. Itu bagian dari kerja besar Iya. Disdakperin Prin, Provinsi Kalimantan betul, Tengah. Tentu betul. saja OPD ini tidak bergerak sendiri ya Bu ya. Oh, iya, Bersinergi betul. dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Betul, betul. Sejauh ini seperti apa Bu kolaborasi kebersamaan dengan instansi lain untuk mendukung hilirisasi berbasis sumber daya lokal ini Bu? Tentu saja kita banyak berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait. Salah satunya adalah ESDM. ESDM itu kan energi sumber daya manusia, mineral. Nah, salah satu yang kami sebutkan tadi contohnya adalah industri tambang. Nah, kita kan harus berkolaborasi, bersinergi dengan pihak ESDM. Baik. Nah, itu juga dengan dinas-dinas terkait di kabupaten dan kota. Nah, itu juga kita salah satu ya. Itu masih salah satu contoh dengan salah satu contoh, ada ya. banyak instansi-instansi lain yang bersinergi begitu Bu ya. Iya, betul. Salah satunya juga Dinas Pertanian. Di mana tuh bagaimana kita pengindustrian dalam hal pengolahan hasil daripada pertanian. Oke. Nah, itu. Karena kalau kita lihat program kerja visi misi Pak Gubernur ini cukup banyak poin-poinnya. Banyak, iya, Jadi poin-poinnya. Disdakperin juga mengawal erat di beberapa poin itu ya Bu Iya, Kadis betul. ya. Baik, Ibu tadi disampaikan selain menjaga ketersediaan bahan pokok dan lalu juga stabilitas harga, tentu itu tidak semata terjadi di katakan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok desa. Betul. Seperti apa Dinas Perindustrian dan Perdagangan memastikan hingga ke daerah pelosok ini kebutuhan tersedia, harga terjangkau. Harga tetap stabil lah. Tetap ini stabilisasi harga dan bahan pokok ini kan kita melakukan dengan monitoring. Monitoring dan pemantauan harga serta ketersediaan harga bahan pokok secara berkala. Contohnya dalam hal pengendalian harga itu melalui operasi pasar. Nah, operasi pasar yang terdiri dari yang kita laksanakan ini pasar murah, sidak pasar dan pasar penyimbang. Nah, yang kemudian juga kita memastikan kelancaran perindustriannya, pendistribusian bahan pokok ke daerah pelosok itu. Kita harus memastikan juga, dan inilah yang saya katakan tadi, perlunya juga kita melalui kerjasama dengan instansi di daerah. Salah satunya dinas atau bagaimana kita memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok itu menjadi ketersediaan dari bahan pokok bagi masyarakat. Baik, artinya kalau Hari Besar Keagamaan kita udah bisa betul. gitu. Nggak mungkin nih, katakan contohnya komoditas ayamnya kosong, lalu harganya mahal, itu karena kita udah pantau jauh-jauh hari, harganya tetap stabil. Makanya sebelum kemarin Hari Besar Keagamaan ini kita turun ke lapangan, dan juga kita melihat selain kita 9 bahan pokok yang menjadikan ini juga ada kita lihat juga ketersediaan minyak tanah ya, minyak gas, LPG juga, dan itu juga kita memastikan. Iya, gitu. sampai nanti kita juga nggak pengen masyarakat yang tinggal Batang demo gitu ya. Demo itu ya. Berat itu. Baik. Nah, itu tadi beberapa tugas pokok dan fungsi yang jadi kewenangan Disdakperin ya Bu ya. Nah, kalau kita bicara sekarang di 2025 kita juga akrab dengan digitalisasi. Teknologinya udah tambah canggih nih Bu. Apa saja yang jadi terobosan dinas yang mungkin lagi dikembangkan gitu untuk mendukung digitalisasi dan industri di Kalimantan Tengah? Tadi kan pemantauan betul. Iya, betul. Gitu. Kalau melalui digitalisasi yang dikembangkan oleh Disdakperin, tentunya mungkin sudah pernah mendengar bagaimana 10.000 pelatihan secara digital 10.000 IKM. EKM, plafon e-commerce. IKM itu industri kecil dan menengah. Bagaimana kita mengembangkan industri 4.0 yang mana yaitu pengembangan plafon e-commerce. Nah, itu untuk produk-produk lokal. Oke, jadi tidak cuma dipasarkan di
Kalimantan Tengah, tapi juga orang dari luar juga bisa belanja kan e-commerce itu ya betul. Jadi sudah sejauh itu 10.000 baru ini yang sudah kita jalankan adalah 3.000 ya. Ya sisa 7.000 ini yang akan kita lakukan karena kita perlunya sosialisasi penggunaan fasilitasi digital ini yang berbasis digital karena untuk memastikan sistem pembayaran pada pasar modern dan pasar rakyat. Contoh ya, kita melalui kolaborasi kerjasama dengan BI, terutama dalam KRIS ya, pembayaran ini, ya berbasis digital. Kita turun juga pada saat yang Kalteng Expo kemarin, kita mewajibkan kepada peserta pelaku usaha itu memiliki ini yang berbasis digital gitu. Terus yang CFD seperti kemarin HBN kita memastikan itu. Gitu. Jadi ketika Betang naik itu bagian dari perannya. Tapi kita kan berkolaborasi semua itu, semua instansi terlibat di sana. Apa yang menjadikan tusi kita ini yang kita lakukan kepada teman. Dan salah satunya juga teman-teman kita juga dari bidang perlindungan konsumen, mereka juga turun ke lapangan memastikan makanan itu yang jajanan itu yang dijual oleh pelaku-pelaku usaha itu merasa nyaman. Jadi diambil sampelnya apa ini pewarnanya dan lain-lain. Jangan sampai itu keracunan ya, mengkonsumsi expirednya. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Itu tadi untuk program kerja jangka pendek di 2025. Kalau untuk pembangunan kawasan industri, keterhukumannya ada, Bu? Kawasan industri yang menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD untuk Kalimantan Tengah. Ada tetap. Nanti Bu dijawabnya. Di mana kawasannya, seperti apa keterdukungannya, kita break dulu ya. Ya, oke deh. Kita minum dulu. Minum dulu ya. Sesaat lagi Warta People di Warta Bicara. Iya, Warta People di Warta Bicara tadi sebelum kita ngobrol ke rencana pembangunan jangka menengah daerah ini kayaknya jadi program untuk berapa tahun begitu ya Bu ya? Iya, 5 tahun. Kita bisa mengenal Ibu Nurhani ini kalau bicara menangani perdagangan dan perindustrian memang baru semur jagung ya Bu ya? Baru semur jagung, masih belum 1 bulan mau 40 hari nih. Jadi masih. Jadi tapi banyak hal yang kemudian harus dibenahi atau tidak? Bagi saya satu hal ya, kalau saya dimanapun saya berada, yang baik saya tetap lanjutkan. Yang mana yang kekurangan, yang itulah yang kita tambahkan. Baik. Artinya apa? Kita melihat yang kekurangan itu menjadikan suatu inovasi kita. Akan ke depannya lebih baik. Gitu. Kalau bicara keberhasilan itu mungkin banyak poin ya Bu ya, tapi banyak poin. Kalau tantangannya apa Bu? Kalau tantangan besarnya sehingga itu kalau kendala sih harus sudah bisa dihadapin Bu ya. Iya, tantangan besarnya apa sih Bu untuk persoalan pengembangan sektor perdagangan perindustrian ini? Kalau tantangan yang terbesar dalam sektor perdagangan dan perindustrian tentunya banyak ya, banyak terkait dengan meliputi biaya logistik tinggi, kan, ketergantungan pada bahan baku impor, juga adanya kurangnya daya saing investasi. Sehingga tadi ya, kita yang saya bilang tadi yang berkaitan dengan industri tadi. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah biaya energinya itu juga tinggi. Dan masalah rantai pasok ini yang lagi rame kan, bagaimana rantai pasoknya itu. Nah, itu juga. Dan juga kalau terkait dengan keterbatasan teknologi, itu banyak industri di Indonesia masih menggunakan teknologi yang belum muktahir. Iya, yang menyebabkan rendahnya produktivitas daya saing kita. Baik, tapi ini tantangan, kendala, tapi setidaknya sudah pasti bisa dicarikan jalan keluar atau solusinya. Iya, solusinya tadi yang kita sampaikan tadi, bagaimana kita berinovasi dengan e-commerce tadi yang berbasis digital, IKM 10.000 yang berbasis digital tadi, salah satunya. Terus mengenai kualitas sumber daya manusia, awal tadi sudah saya katakan, kualitas sumber daya manusia ini keterampilan tenaga kerja industri terutama di bidang teknologi kan masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangin ini. Baik. Nah, ya, gitu. Keberadaan digitalisasi di e-commerce tadi karena juga pelaku-pelaku industri ini anak muda juga nggak kalah banyak. Iya, kalah banyak. Inilah yang kita
perlunya bersinergi ya, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung daripada hal yang kita temui di lapangan menjadikan suatu tantangan. Bagi saya kalau ini tantangan, ini malah saya lebih semangat lagi menjadikan memacu adrenalin lagi. Bagaimana saya bisa menggunakan hal-hal yang kayak gini lebih agresif lagi. Karena pasti kesulitan satu, ada lagi kesulitan lain itu bisa dipecahkan. Masih bisa dipecahkan. Selama itu masih bisa dipecahkan, saya rasa itu tantangan itu dengan sendirinya akan bisa teratasi. Baik. Gitu. Karena persoalannya macam-macam pasti untuk persoalan kompleks banget. Tapi jangan kita lihat itu tantangan menjadi suatu masalah, tapi tantangan itu adalah memacu diri kita bagaimana kita berinovasi. Mendorongnya itu lebih kreatif lagi. Bagaimana kita memajukan apa yang menjadikan program daripada Asta Cita Bapak Presiden dan Kalteng berkahnya. Ini visi misi Bapak Gubernur selaras, Bu, ya Uma Betang ini. Pak Presiden lalu kemudian ke daerah dengan program-program betul programnya ini yang menjadikan kita sesuatu itu. Jika kita punya kendala, bagi kita kan punya nih bidang-bidang nih. Kita kaitkan apa yang menjadikan, makanya saya katakan setiap saya pertemuan dengan bidang-bidang, apa yang menjadi kendala kalian di lapangan. Karena ini kita dibuatkan ini yang kita mencarikan solusinya. Karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat, Bu ya. Iya, berhubungan langsung dengan masyarakat. Bu Kadis, Bu Nurhani, tadi kita juga menyinggung soal keterdukungan untuk pembangunan kawasan industri yang menjadi bagian RPJMD Kalimantan Tengah. Mungkin bisa kasih gambaran singkatnya, Bu? Kalau di Disdakprin ya memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kawasan industri sesuai RPJM. Tugas pokok Disdakprin tentunya adalah membantu gubernur dan wakil gubernur dalam melaksanakan urusan perdagangan dan perindustrian, termasuk menyusun kebijakan. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan industri. Ya, salah satunya spesifik dari Disdakprin adalah perencanaan dan pengembangan. Nah, pada saat ini kita masih menyusun RIPIP ya, yang berisi perencanaan pembangunan kawasan industri, termasuk identifikasi lokasi potensial dan penyusunan master plan. Jadi kayak mapping itu, iya, makanya baru kita menyusun master plan-nya. Mungkin di kabupaten ada hal-hal baru yang jadi potensi ya, Bu ya. Betul. Jadi nanti kita lihat fasilitasi apa yang menjadikan investasi sana. Nah, gitu. Terus bagaimana dengan pembinaan usaha kita terkait dengan membina pelaku usaha yang IKM tadi, gitu. Berarti melalui pelatihan, pendampingan dan bantuan pemasaran. Supaya lebih profesional dari kami ini. Nah, pelaku usaha pasti ini punya kaitan erat dengan untuk menumbuhkan atau menciptakan lapangan kerja baru. Nggak jauh-jauh kan keterkaitannya, Bu ya. Nah, seperti apa peran nyata atau kontribusi yang diberikan dinas untuk menciptakan atau menumbuhkan lapangan kerja baru di sektor industri yang pasti sejalan dengan program kerja kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini, Bu Kadis? Ya, sejalan dengan yang melalui berbagai program kegiatan yang sejalan dengan dari visi misi Bapak Gubernur tadi. Salah satunya adalah pengembangan industri kecil dan menengah melalui IKM. IKM yang 10.000 IKM tadi, karena ini adalah tujuannya adanya IKM ini adalah untuk meningkatkan daya saing. Pertemuan atau pelatihan sosialisasi ini kita tujuannya adalah meningkatkan daya saing bagi IKM itu dan juga akhirnya menciptakan suatu lapangan kerja. Jadi jangan hanya mereka tidak ada saingannya. Kalau saya jualan ini, saya yang paling hebat. Yang nggak ada ini yang baik. Enggak, harus ada juga dia yang punya itu, yang merasa dia mempunyai daya saing. Daya saingnya tuh gimana? Harus sehat lah. Iya, supaya dia tuh produknya unggul, berbeda dengan. Iya, betul, unggul, lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Dia bisa mengembangkan usahanya. Jangan hanya monoton itu aja. Kalau modelnya contoh ya, rotan tas modelnya hanya itu aja, orang kan akan bosan.
Tapi kan, oh ini ada trending ini, modelnya seperti ini, batiknya model seperti ini, atau kegiatan getahnya tuh seperti ini, riasan-riasan lilis lamiang yang dibuat apa dengan bersatu dengan yang lainnya kan bisa kan? Iya. Nah itu jadi menjadikan sesuatu itu, oh saya harus lebih baik lagi, Itu tadi membuatkan inovasi, iya. kreatif, tapi kemudian difasilitasi dinas dengan kayak bimtek, pelatihan, iya, dan sosialisasi, vokasional, pelatihan dan lainnya itu ini yang kita kita fasilitasi. Salah satunya juga pada saat ini kita juga mengembangkan adanya produk-produk unggulan. Produk-produk unggulan ini misalnya hilirisasi produk pertanian, industri besar, ternyata yang menjadikan industri kreatif gimana. Terus juga kita mendukung menciptakan lapangan kerja melalui contoh limbah-limbah kayu itu kan asalnya bisa dibuang. Tapi dibuatlah limbah kayu menjadi sesuatu yang kreatif dan kerajinan yang bisa dijual. Contoh juga sedotan purun. Sedotan purun itu kan ada yang dari purun kan? Itu kan sudah go nasional, iya, ramah lingkungan iya, juga. Iya. Nah seperti itu. Potensinya ada. Bagaimana kita mengembangkannya? Nah, minuman herbal. Orang kan nggak tahu minuman herbal yang ya cuma satu ini. Tapi berkat penelitian yang lain-lain bisa kopi itu kopi bajakah. Teh bajakah. Nah, itu tadi iya, inovasi berbeda tapi manfaatnya produk kopi banyak kan gitu. Lagi kemasannya gitu. Label halal dan sebagainya. Kalau diberlakukan halal nanti di bulan Oktober 2026, nah ini persaingan lebih sengit lagi kan. Wah, itu. Ibu, apa sih yang jadi PR besar dihadapi di Dakperin atau mimpi besar yang ingin diwujudkan di bawah kepemimpinan Ibu Nurhani saat ini, Bu? Mimpi besar apa ya, Bu? Kalau bermimpi kan boleh aja. Kalau saya menginginkan salah satunya dalam menuju Indonesia Emas ini adalah peningkatan daya saing produk lokal Kalimantan Tengah bisa dikenal selain di seluruh Indonesia juga di mancanegara. Saya menginginkan suatu hilirisasi yang luar biasa dari sumber daya alam kita, terutama tambang, pasir dan lain-lain ini menjadi tuan rumah sendiri. Nah, contoh saja pada saat ini kita kan kalau kebun sudah ada CPO dan lagi kita mendukung adanya kegiatan contoh minyak makan merah yang nantinya ini akan di launching ya nanti yang di Kota Waringin Barat. Ini salah satu kemajuan hilirisasi daripada Kalimantan Tengah. Nah, ini mimpi kita bagaimana kita bisa memperkenalkan produk-produk kita dan yang kedua lagi kita bagaimana adanya stabilitasi harga kita itu tetap terjamin. Oke, itu bahan bakunya kita punya. Kita punya semua dan kita juga bisa berkontribusi dalam Koperasi Merah Putih. Nah, kita selaku penyedia bahan pokoknya lah ibaratnya itu bagaimana menjadikan sumber ini beras loh, ini ada dari sini dari pertanian dari mana. Nah, kita bagian dari itu semua. Baik. Bu, nggak terasa Bu, waktunya udah mau habis ya? Habis. Itulah. Tapi boleh deh Bu. 30 detik. Yang boleh jadi perhatian atau dorongan untuk masyarakat di Kalimantan Tengah upaya mendukung program-program di Dinas Dakperin. Boleh ke kamera sini. Baik, fokus kita adalah penguatan ekonomi daerah, terutama bagaimana kita pendapatan asli daerah ini lebih meningkat melalui sektor perdagangan dan perindustrian, dan yang kedua bagaimana kita memperkenalkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, terutama bukan hanya di kita sendiri ya di Kalimantan Tengah, tapi di seluruh Indonesia dan di mancanegara kita bangga dengan produk-produk Kalimantan Tengah. Mari kita gunakan produk-produk Kalimantan Tengah untuk mendukung produk lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu bagian untuk meningkatkan pendapatan asli bagi daerah Kalimantan Tengah. Lain kesempatan ngobrol lagi dengan tema berbeda. Terima kasih Bu Nurhani. Terima kasih untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian Warta People, Warta Bicara. Sampai jumpa.